Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan mengenai gangguan seksual dan identitas gender dalam mata kuliah Psikologi Abnormal. Daftar isi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu parafilia, yang kedua disfungsi seksual, dan yang ketiga gangguan identitas gender. Adapun kami dari kelompok 10 beranggotakan Nela Putri Amandita dan Dwi Lestari Hutapea. Parafilia. Kata parafilia atau parafilia diambil dari akar bahasa Yunani para yang artinya pada sisi lain dan philos artinya mencintai. Dalam DSM-4, parafilia melibatkan dorongan dan fantasi seksual yang berulang dan kuat yang bertahan selama 6 bulan atau lebih yang berpusat pada 1. Objek bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra. 2. Perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya. 3. Anak-anak dan orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan. Faktor penyebab parafilia. Berdasarkan perspektif teori belajar, yang pertama, stimulus yang tidak biasa menjadi stimulus terkondisi untuk rangsangan seksual akibat pemasangannya dengan aktivitas seksual di masa lalu. Yang kedua, stimulus yang tidak biasa dapat menjadi erotis dengan cara melibatkannya dalam fantasi erotis dan masturbasi. Berdasarkan perspektif dinamika, kecemasan kastrasi yang tidak terselesaikan dari masa kanak-kanak yang menyebabkan rangsangan seksual dipindahkan pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Berdasarkan perspektif multifaktor, yaitu penganiayaan seksual atau fisik pada masa kanak-kanak yang dapat merusak pola rangsangan seksual yang normal. Berikut adalah beberapa gangguan parafilia. A. Eksibisionisme. Eksibisionisme atau exhibitionism yaitu dorongan kuat dan berulang untuk menunjukkan alat genital pada orang tak dikenal yang tidak menduganya dengan tujuan agar korban terkejut, shock, atau terangsang secara seksual. B. Fetishisme. Kata Prancis fetish diduga berasal dari bahasa Portugis fetico yang berarti suatu daya tarik ajaib. Maksud dari ajaib yaitu terletak pada kemampuan objek untuk merangsang. Ciri utama fetishisme atau fetishism yaitu dorongan seksual yang kuat dan berulang serta membangkitkan fantasi di mana melibatkan objek tidak hidup. Misalnya, bagian tertentu dari pakaian seperti bra, celana dalam, stocking, sepatu, kulit, sutra, dan sejenisnya. C. Voyeurisme. Voyeurisme berasal dari kata voyeur artinya melihat. Ciri utama voyeurisme yaitu munculnya dorongan seksual yang kuat dan terus-menerus, hubungan dengan fantasi yang melibatkan melihat atau memperhatikan orang, biasanya orang tak dikenal yang sedang tidak berpakaian atau membuka pakaian ataupun sedang melakukan aktivitas seksual di mana mereka tidak menduganya. Tujuannya melihat atau mengintip untuk mencapai kepuasan seksual. D. Frotterisme. Frottage dalam bahasa Prancis berarti teknik artistik dari membuat gambar dengan cara menggosok pada objek yang timbul. Ciri utama dari frotterisme yaitu adanya dorongan seksual yang kuat secara persisten dan fantasi terkait yang melibatkan menggosok atau menyentuh tubuh orang tanpa izin. Frotterisme biasanya terjadi pada tempat-tempat ramai seperti kereta api, bus, lift, dan lainnya. Masokisme seksual. Masokisme seksual atau seksual masochism dinamai dari seorang novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher-Masoch, yang menulis cerita dan novel mengenai pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri atau sakit pada dirinya, sering dalam bentuk flagellation atau dipukul atau dicambuk. Gejala masokisme seksual melibatkan dorongan kuat yang terus-menerus serta fantasi yang terkait dengan tindakan seksual yang melibatkan perasaan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau dibuat menderita, di mana dorongan tersebut menyebabkan atau didasari oleh distres personal. Ada pula beberapa kasus orang tersebut tidak mencapai kepuasan apabila tanpa adanya rasa sakit atau malu. E. Pedofilia. Pedofilia atau pedofilia berasal dari kata Yunani yang artinya anak. Ciri utama dari pedofilia yaitu adanya dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber atau biasanya usia 13 tahun atau lebih. Penyebab pedofilia biasanya kompleks dan bervariasi.
Beberapa kasus cocok dengan stereotip orang yang lemah, pemalas, mempunyai hubungan sosial yang canggung, serta seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan berbelok pada anak-anak demi mendapatkan kepuasan seksual karena anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut. G. Sadisme seksual. Sadisme seksual atau sexual sadism berasal dari nama Marquis de Sade, pria Prancis pada abad ke-18 yang terkenal menulis cerita mengenai kenikmatan mencapai kepuasan seksual dengan memberikan rasa sakit atau rasa malu pada orang lain. Sadisme seksual kebalikan dari masokisme seksual. A. Telepon skatologia. Penyimpangan perilaku seksual ini yaitu melakukan telepon terhadap seseorang yang tidak menduganya. Panggilan ini akan berisi hal-hal seksual atau cabul. I. Nekrofilia. Nekrofilia merupakan salah satu gairah seksual ketika seseorang merasa terangsang oleh mayat. Rangsangan ini dapat berupa fantasi atau kontak fisik dengan mayat. J. Transvestik fetisisme. Transvestik fetisisme atau transvestik fetisism adalah dorongan yang kuat dan berulang serta fantasi yang berhubungan yang melibatkan memakai pakaian lawan jenis atau cross-dressing dengan tujuan untuk mendapatkan rangsangan seksual. K. Zoofilia. Ciri utama gangguan ini yaitu penderita mendapatkan gairah atau kepuasan seksual dengan cara melakukan kontak seksual dengan binatang. Kontak seksual bisa berupa senggama dengan binatang lewat anus atau vagina binatang, atau menyuruh binatang memanipulasi alat genitalnya. I. Coprofilia. Coprofilia adalah kecenderungan mendapatkan kenikmatan seksual dengan mengotori atau dikotori oleh tinja pasangannya. M. Klismafilia. Klismafilia merupakan kepuasan seksual dengan cara memasukkan cairan ke usus besar melalui anus. N. Urofilia. Urofilia adalah gairah seksual ketika menyentuh, melihat, mendengar, atau mencium seseorang yang sedang buang air kecil. Penanganan parafilia. 1. Penanganan biomedik. Antidepresan untuk membantu individu untuk mengontrol dorongan seksual yang menyimpang atau mengurangi dorongan seksual. 2. Terapi perilaku dan terapi kognitif behavioral atau CBT. Salah satunya aversive conditioning atau memasangkan stimulus yang menyimpang dengan stimulus aversif. Sensitisasi tertutup atau memasangkan perilaku yang tidak diharapkan dengan stimulus aversif dalam imajinasi, dan metode non-aversif yang membantu individu mencapai perilaku yang lebih adaptif. Selanjutnya, disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah masalah yang terus-menerus ada sehubungan dengan minat, rangsangan, atau respon seksual. Ada 5 faktor penyebab disfungsi seksual. Yang pertama, faktor biologis. Penyakit atau kurangnya produksi hormon seks dapat mengganggu hasrat, rangsangan, atau respon seksual. Yang kedua, faktor psikodinamika. Teoritikus psikodinamika memperkirakan bahwa konflik tak sadar yang berasal dari masa kanak-kanak dapat menjadi akar permasalahan dalam merespon rangsangan seksual. Yang ketiga, faktor psikososial. Kecemasan akan performa muncul dari kepedulian yang berlebihan terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan performa seksual yang baik. Kemudian riwayat trauma atau penganiayaan seksual, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan keterampilan seksual, dan pemaparan terhadap sikap dan kepercayaan negatif tentang seksualitas, terutama seksualitas wanita. Faktor kognitif. Pengadopsian kepercayaan irasional seperti kepercayaan bahwa seseorang harus kompeten secara sempurna setiap saat dapat menyebabkan kecemasan akan performa. Pada ejakulasi dini, gagal untuk mengukur peningkatan level tegangan seksual yang normal, dan masalah hubungan galan untuk mengomunikasikan kebutuhan seksual. Nah, ada 4 jenis disfungsi seksual. Yang pertama, gangguan hasrat seksual atau sexual desire disorder. Yang kedua, gangguan rangsangan seksual atau sexual arousal disorder. Yang ketiga, gangguan orgasme atau orgasm disorder. Dan yang keempat, gangguan sakit atau nyeri seksual atau sexual pain disorder. Gangguan hasrat seksual yaitu gangguan dalam nafsu seksual atau suatu keengganan terhadap aktivitas seksual genital. Dan gangguan rangsangan seksual itu ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan respons fisiologis yang terkait dengan rangsangan seksual, lubrikasi vagina pada wanita, atau ereksi penis pada pria yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas seksual.
Selanjutnya, gangguan orgasme itu adalah suatu pola kesulitan mencapai orgasme atau ketidakmampuan untuk mencapai orgasme setelah adanya hasrat dan rangsangan seksual yang normal. Kemudian, gangguan sakit atau nyeri seksual itu adalah rasa sakit yang terjadi terus-terusan setiap kali melakukan hubungan seksual. Disfungsi seksual ini dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama, biomedis, yaitu dengan melibatkan penggunaan obat-obat untuk menangani disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Cara kedua, dengan terapi kognitif behavioral atau CBT. Terapi seks, teknik kognitif behavioral singkat yang membantu individu dan pasangan untuk mengembangkan hubungan seksual yang lebih memuaskan dan mengurangi kecemasan akan performa. Ada gangguan identitas gender. Apa itu identitas gender? Identitas gender adalah perasaan psikologi seseorang sebagai pria dan wanita. Lalu, apa itu gangguan identitas gender? Gangguan identitas gender adalah suatu gangguan di mana individu percaya bahwa anatomi gendernya tidak konsisten dengan identitas gendernya. Penyebab gangguan identitas gender ini, tidak seorang pun mengetahui apa penyebab identitas gender. Peneliti menduga bahwa gangguan identitas gender dapat terjadi sebagai hasil dari interaksi di uterus antara perkembangan otak dan pelepasan hormon seks. Nah, ada dua cara penanganan gangguan identitas gender ini. Yang pertama dengan body alternations. Terapi ini dilakukan bertujuan untuk mengubah bentuk tubuh seseorang agar memang sesuai dengan identitas gendernya. Yang kedua dengan mengganti kelamin. Walaupun cara ini kontroversial, namun banyak penderita yang memutuskan untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.